Nah Bang Firman, tadi kan gue nanya tentang apa sih? Apa ya tadi? Tipikal. Nah, tipikal ceweknya Bang Firman tuh kayak gimana? Nah jadi tipikal wanita idaman Bang Firman ini kayak gimana sih? Coba dijelaskan. Cewek itu privasi Bang, itu rahasia. Ya kasih tau lah Bang, dikit-dikit kan nggak apa-apa lah. Kayaknya rahasia banget gitu kan. Itu sesi nanti itu. Nah teman-teman, jadi kita minta maaf karena nggak dikasih tahu guys tipikalnya itu kayak gimana ya. Jadi sombong amat ya kan, nggak masalah lah ya kan. Terus gue mau nanya apa lagi ya tentang Bang Firman ini, soalnya udah ditanya udah banyak banget gitu. Bang jangan nyender gitu dong, kayaknya lemes banget kayaknya Bang. Iya, habis dari Senang Jaya Bang. Oh, habis dari Sindang Jaya, ngapain tuh Bang? Dari kegiatan. Nah teman-teman, dia habis dari pulang bisnis nih, makanya gue dari pas dia lagi di Sindang Jaya gue telepon, bro lagi di mana? Katanya sini lah ke rumah gitu kan. Gue pengen review gue lo ini. Nah sekarang ini mumpung dia lagi di sini, kita tanya bongkar abis nih tentang dia. Bang Firman sebelumnya sebelum kerja udah pernah jalanin suatu bisnis? Belum. Nah saat ini bisnis yang Bang Firman gelutin ada berapa bidang? Satu. Nah, satu tapi ditekun teman-teman ya, teladan gitu. Terus juga Bang Firman jalanin bisnis itu sendirian atau gitu? Kalau di bisnis yang saya kerjain itu gotong royong Bang. Maksudnya gotong royong itu gimana Bang? Coba diperjelas, siapa di- tahu kan mereka nggak tahu. Ya, gotong royong itu bekerja sama dalam suatu tim. Kita bekerja sama, membantu, saling ngebantu. Jadi nggak ada yang namanya menjelek-jelekan, karena di sini yang tadinya nggak baik menjadi baik dan dipaksa buat baik. Karena kenapa? Karena itu udah dikasih tahu sama top leader atau orang yang apa yang dibilang mentor kita semua, visi misinya. Nah jadi kalau ditanya tentang seputar bisnis baru semangat ternyata ya guys. Nah, oke kalau kayak gitu kita tanya aja seputar bisnis. Oh ya Bang Firman, terus Bang Firman pribadi kenapa sih kok memilih bisnis itu dibandingkan bisnis yang lain? Ya banyak Bang. Kalau misalkan ditanyain bisnis, ya banyak kok bisnis yang lain yang menjanjikan iming-iming. Ada sebenarnya itu bisnis yang bagus tuh ada 3 banyak, tapi yang 2 itu disensor, yang ketiganya yang saya jalanin. Oke. Iya. Nah Bang Firman, ngomong-ngomong, ketika Bang Firman kan, jadi kan namanya bisnis berarti kan kayak misalnya namanya bisnis itu kan relatifnya kayak dagang, jualan, promosi ya kan. Nah ketika Bang Firman menjalankan suatu bisnis ini, pertama merintis ya kan. Nah ini biar teman-teman yang lagi ngejalanin suatu bisnis juga biar tahu nih, ketika lagi ngejalanin suatu bisnis Bang Firman merintis, ada nggak sih namanya kayak penolakan? Semua bisnis, semua yang kita belum ngerasainnya bisnis, pasti kita ada yang namanya penolakan. Gak ada yang namanya penolakan, itu gak ada. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Jadi pernah namanya ditolak Pasti. Nah, kalau seingatnya Bang Firman ketika promosi bisnis ini mungkin ke siapa gitu kan, seingat Bang Firman udah berapa kali sih ditolak? Udah lupa Bang. Intinya udah banyak. Tapi kenapa Bang Firman gak mau nyerah? Ya karena saya udah bosan hidup susah Bang. Udah bosan hidup susah, saya pengen merubah hidup. Karena hidup hanya satu kali, maka harus spektakuler. Mantap.
Jadi itu alasan Bang Firman nggak mau nyerah sampai saat ini. Halo guys, welcome back to my channel Ardiansa Vlog. Hari ini gue mau vlog. Sebenarnya gue udah vlog dari pagi tadi ya. Cuman vlog gue nggak jadi-jadi. Gue udah upload video di YouTube tadi 4 kali. Itu kena copyright semua. Jadi gue kesel banget hari ini. Nah ini terakhir gue bikin video. Mudah-mudahan jadi malam ini ya. Bismillah, nggak ada halangan. Nah karena gue bingung udah mau bikin konten apa lagi ya. Nah jadi sekarang gue mau tanya-tanya aja sama temen gue, kebetulan dia ada di sini. Jadi gue mau tanya-tanya seputar bisnis, seputar kesuksesan dia, apa aja yang udah dia raih, terus juga gimana tips jalanin bisnis. Terus gue mau denger kisah kegagalannya kayak gimana ya kan. Jadi biar kita itu tetap semangat, kita mencontoh beliau gitu. Nah langsung aja, gak usah berlama-lama, gak usah banyak bacot ya. Langsung aja kita, ini orang yang udah ada di samping gua, namanya itu Bang Firman ya, yang nyanyi Kehilangan. Oh ya Bang Firman, apa kabarnya? Baik bang. Atau tunjukin atau di layar, jangan lemes. Aduh, gimana sih? Baik bang, baik. Nah ini temen best friend gua banget gitu ya. Ngomong-ngomong Bang Firman ini kan jalanin bisnis. Iya. Kalau boleh tahu bisnisnya bisnis apa Bang? Kalau bisnisnya nanti aja di belakang bang diceritainnya bang. Oke. Jadi bisnisnya itu nggak dikasih tahu ya, nggak tahu bisnisnya apa. Nah yang paling terpenting gimana cara dia ngejalanin bisnis. Nah Bang, ngomong-ngomong nih, dari sebelum kita dari sebelum abang ngeraih impian abang, apa sih yang abang rasain ketika abang ngejalanin suatu bisnis? Ya pasti bang, yang ketika kita ngerintis dari awal pasti ada yang namanya penghinaan. Oh, dihina. Tidak percaya sama teman, kerabat ataupun saudara sendiri. Oke Bang, mantap. Terus awal mula kenapa abang bisa ikut bisnis? Awal mula dikenalin bisnis karena sebuah keinginan yang dimana di situ ada uangnya. Kan manusia itu nggak munafik bang. Betul. Butuh yang namanya uang. Betul. Kalau kita yang mikirnya hidup sudah hidup, hewan pun hidup bang. Oh bener banget Bang. Coba ulang tadi Bang, pepatahnya kayak gimana Bang? Keren tuh. Kalau hidup sekedar hidup, hewan pun hidup bang. Oh. Kan hewan juga makan tinggal makan. Kerja kayak kerbau atau kebo di sawah. Kerja dia juga. Nah Bang, dari ngomong-ngomong nih, abang udah berapa lama jalanin bisnis? Kalau ngomongin lama, saya baru 2 tahun bang. Oh baru 2 tahun. Oh. Udah lumayan lama Bang ya? Ya nggak lama bang, karena ada banyak kok yang udah lama, puluhan tahun ada. Mantap. Nah dari bisnis yang abang jalani, abang itu udah dapetin apa aja? Apa yang udah abang peroleh? Yang saya rasain dalam diri saya, yang pertama itu kekeluargaan dan karakter yang tadinya tidak bisa presentasi di depan orang banyak, sekarang alhamdulillah bisa. Biarpun tidak penghasilannya enggak setiap hari, ya saya pun lagi berjuang ngerintis juga. Oh berarti kan namanya bisnis, segala sesuatu kan harus dimulai dari nol Bang ya, harus dirintis. Betul Bang. Nah jadi selain karakter, selain kekeluargaan, apalagi yang abang dapat? Dari segi ekonomi Bang. Ekonomi. Ekonomi finansial, dalam hal public speaking. Itu kan kalau gue lihat di channelnya YouTube Bang Firman, ya kan gue pernah lihat, itu abang pernah jalan-jalan ke luar negeri. Itu kemana aja Bang? Ke Malaysia, Singapura, Thailand. Waduh, keren ya. Itu di Malaysia berapa hari? Di luar negeri? Itu kalau ditotalin 7 hari Bang. 2 hari 2 hari. Oh berarti seminggu ya? Iya seminggu. Waduh, berarti honeymoon apa gimana itu pas liburan itu? Itu sekedar hiburan aja Bang, membuktikan bahwasannya bisnis yang saya jalani itu benar adanya cash masuk rekening. Oh, Bukan iming-iming ya Bang.
ngomong-ngomong nih, apa sih bang, kan kalau gua pribadi belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, ngerasain di luar negeri, ya kan kayak gimana sih indahnya luar negeri, apa sama aja kayak Indonesia kan kayak gitu. Beda banget bang. Kalau di pertama nih dari Malaysia, kalau dari Malaysia apa perbedaan Malaysia sama Indonesia itu, misalnya dari wisatanya apa? Wisatanya cukup menarik dan bagus pemandangannya, dan struktur sampah itu udah ya nggak ada sampah berserakan. Gitu ya. Teratur bang, karena manusia di sono pada taat aturan. Kalau dari Singapurnya sendiri bang, Lebih parah bang, itu lebih maksudnya lebih parah, lebih jelek gitu? bukan, lebih efektif lagi, lebih bersih banget. Lebih bersih banget. Iya, karena ketika kita keluarin kuntung rokok kan di Indonesia, kita nguntuin rokok di luar, di jalan ataupun di taman, itu biasa aja. Tapi kalau di Singapura didenda 1 juta atau 500.000 per batang. Buset, berarti bener-bener di situ tertib banget bang ya? Iya betul. Berarti kalau dibilang di Singapura itu udaranya sangat bersih bang? Bersih. Karena kan logikanya aja dari puntung rokok aja itu kita buang satu aja itu didenda. Iya dong, pasti. Nah, apa perbedaan dari Singapura sama Indonesia bang? Singapura sama Indonesia. ya tadi itu ini. Selain itu Pemandangannya bagus, udaranya sejuk, dan banyak bulenya. Oh, banyak bulenya. Iya deh. Berarti banyak para wisata yang dari luar negeri juga ke sana ya. Betul pak. Ngomong-ngomong nih bang, karena saya juga pernah dengar katanya kalau di Singapura itu nggak ada motor ya. Kalau motor nggak ada ya, ada yang mobil. Mobil semua. Iya, kalau di sana itu kebanyakan kalau misalkan orang pengen beli mobil itu harus beli suratnya dulu. Harus lunas dulu, ketika udah lunas baru dapat mobil. Beda sama orang Indonesia, kalau Indonesia bayar setengah dulu atau DP. Oh, DP. Bener nggak sih? Bener. Betul. Oh, berarti seperti itu bang ya. Jadi kan kalau misalnya orang dapat suratnya dulu terus harus bayar sampai lunas kan, jadi kan orang ya mau nggak mau harus ngelunasin dulu. Betul. Gitu. Jadi benar-benar ketika lunas itu jadi hak milik pribadi dan juga pihak dari dealer pun nggak merasa dirugikan. Kan banyak orang-orang biasanya yang nggak mampu bayar di tengah, akhirnya mobil dijual atau kayak gimana. Betul. Kan kayak gitu. Nah kalau dari Thailandnya sendiri bang, kalau Thailand mau hampir sama Indonesia. hampir sama kayak Indonesia. Hampir samanya itu dalam hal segi apa bang? Dalam segi kebersihannya pak. Kebersihannya. Iya. Berarti masih bersihan Singapura betul. Dibandingin Thailand ya. Betul. Dan mata uangnya pun mau hampir sama Indo, kurang sedikit. Ngomong kalau abang pas ke luar negeri itu kan 1 minggu liburan, habis berapa duit itu bang? Kalau masalah ditotalin ya 10 juta ada? nggak sampai. Paling minimal 8 deh. 8 juta? Iya. Buset. Kalau orang kaya bebas guys, buang-buang duit ya nggak. 8 juta mah nggak berarti, jalan-jalan ke luar negeri seminggu pulang. Ya kalau kita masih mikir-mikir dong ya nggak. Ngomong-ngomong nih, kenapa abang Firman kan udah punya usaha, udah punya pemasukan lah ya. Iya. Kenapa sih masih mau kerja keras, masih mau kerja juga gitu? Apa alasannya? Yang pertama dari segi kebutuhan bang, karena saya bukan yang dibilang saya pun bukan pakar bisnis. Saya juga lagi ngerintis dari nol sampai sekarang masih ngerintis. Yang dinamakan bukan pakar bisnis, pasti orang nggak seenaknya, pasti ada naik turunnya bisnis. Nggak bakalan lurus terus, pasti ada surut dan ada naik. Tapi percaya, keyakinanmu ada tergantung dari kamu. Mantap sekali. Jadi Mario Teguh nih abang. Bukan Mario Teguh, Mario Jawa. Mario Jawa.
Oh ya, kalau buat abang nih, buat anak-anak muda, anak milenial sekarang ya kan, apa sih masukan buat abang buat mereka-mereka ya kan? Mungkin nanti ada mereka yang nonton ya kan. Apa masukan buat anak-anak sekarang nih? Apa yang harus mereka lakukan ya kan? Karena setahu saya yang saya lihat kan banyak anak muda sekarang itu hobinya gitu kan. Ya. Doyannya itu cuma ngeliat sosmed, rebahan ya kan, terus tiduran, malas, pokoknya intinya malas-malesan. Nah, apa sih masukan buat mereka bang supaya mereka itu semangat buat mengejar segala impian mereka? Kalau ini buat teman-teman atau yang melihat channel Dengar Pak tuh, dengar ya, dengar semua. Ardiansa, kalau ingin sesuatu yang lebih berharga atau istimewa atau impian kalian lah, harus dibutuhkan peluang dan waktu. Ketika teman kalian menawarkan peluang, ambil. Kalau misalkan teman-teman melihat peluang itu, ambil. Lihat dari segi perusahaannya. 5 alasan kenapa sih kita bergabung di perusahaan yang menurut kalian bagus. Lihat dulu perusahaannya baik apa enggak. Kalau udah baik, lihat lagi produknya udah bagus enggak. Ketika bagus, holistik enggak. Masalahnya holistik itu secara menyeluruh, siapapun bisa mengkonsumsi. Dan yang ketiga itu marketing plan, sesi bagi hasil. Kalau misalkan sesi bagi hasilnya kurang jelas, jangan mau. Karena yang ketika kita gabung di perusahaan yang lain, misalkan marketing plan-nya nggak jelas, nanti untungnya perusahaan. Padahal uang kamu yang bakal dibolak-balikin ke perusahaan itu. Yang keempat, itu website. Websitenya slip gajinya kalian tuh gimana? Kertas atau website? Kalau misalkan kertas bisa dimanipulasi. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan gaji di tempat pabrik atau kerja di restoran atau dimanapun. Kalau misalkan kerja pasti slip gajinya kertas. Bisa dimanipulasi nggak? Pasti bisa, karena itu ketikan. Tapi kalau website itu bisa. Dan kelima itu group leader atau super system. Kalau misalkan kita lihat super system bagus enggak? Kalau misalkan ada mentornya ya enak. Kalau nggak ada ya sama aja bohong. Secara online doang percuma. Lebih baik ketemu. Dan ingat teman-teman, kalau misalkan pengen punya impian, ikutin prosesnya. Lakuin apa yang dilakuin dan fokus tujuan. Ketika tujuan teman-teman udah jelas, konsisten, istiqomah, lanjutkan impian kalian. Mantap. Nah, dengar tuh, jadi ya teman-teman semua, jadi kalau pengen kalian itu meraih impian kalian, intinya tadi yang dibilang Bang Firman, fokus. Jadi fokus dengan apa yang ingin kalian kejar. Yang kedua, konsisten melakukan. Yang ketiga, istiqomah ya. Jadi harus bekerja, habis itu berdoa gitu. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oh ya Bang Firman, karena kan masih banyak nih yang mau gua tanya-tanya ya kan, misalnya Yes. mau sharing-sharing, nggak apa-apa kan? Boleh. Boleh. Ngomong-ngomong, ini kan tadi kan masalah bisnis. Oke. Nah, boleh kan kalau misalnya saya tanya-tanya masalah pribadi, ya kan? Enggak, ini mah tenang aja, pertanyaannya nggak bakalan menjebak kok. Tenang aja. Nah, masalah pribadi dari Bang Firman sendiri, ngomong-ngomong ini udah punya istri, udah punya pacar, atau lagi nyari? Kalau masalah nyari ya semua orang lagi nyari. Tapi kalau sekarang lagi fokus sama keluarga. Yang keluarga bukan keluarga istri suami, bukan. Tapi adik sama yang di kampung. Nih dengar nih, seorang abang yang bener-bener pengen ngelihat ngebantu perekonomian keluarganya, bahkan pengen ngangkat harkat martabat keluarganya, bahkan dia sampai mikirin adiknya. Nah ini teman-temannya harus dicontoh. Anak muda yang keren itu bukan anak muda yang ngandalin harta orang tua, atau apalagi anak muda yang doyan cuman tiduran. Nah
Jadi jangan bangga teman-teman dengan apa yang kita miliki. Harta orang tua bisa habis kalau nggak bisa dikelola, ya. Jadi kita harus contoh beliau ini, keren ya, orangnya keren, pekerja keras. Nah orang-orang yang seperti ini yang kita harus ikuti gitu loh, ya, punya pikiran yang positif, ya kan, open minded, ya kan, pokoknya keren banget dah. Bang Firman juga kalau kesehari-harian itu jalani bisnis setiap hari atau gimana? Di waktu kita senggang, kalau kadang suka setiap hari, terkadang kita mengikutin kerja. Kalau kitanya kerjanya masuk pagi, mungkin saya kerjanya malam. Kalau misalnya libur ya full ngerjain bisnis. Fleksibel waktu. Oh ya Bang Firman, ngomong-ngomong nih, kenapa sih kok Bang Firman suka banget sama lagu Lila? Kenapa sih alasannya? Jujur nih, lo seneng banget sama lagu Lila yang Bernapas Tanpamu. Wah siap. Iya. Kenapa sih kalau boleh tahu? Setiap saya dengar request musik, ya kan, dimanapun itu pasti lagunya Lila, Bernapas Tanpamu. Iya, apa ya? Mungkin ada makna tersendiri lah. Terkadang dari pengalaman kita yang sudah lampau kita ingat lagi. Ya bukan kitanya nggak susah move on, bukan, cuman mengingat dan enak aja didengar. Berarti lagu itu benar-benar dalam maknanya Bang. Yo, pantesan kan selalu mendengarkan lagu itu dan senang banget sama lagu tersebut. iya dong, pasti. Itu berarti udah jadi lagu favorit Bang. Iya dong, pasti. Sampai udah hatam ya. Hatam. Terus kalau sekarang nih jujur Bang Firman, jomblo apa gimana? Dilihat nih sama netizen, nggak boleh bohong. Entar dulu. Jomblo. Nah, ini dengerin aja, kalau misalnya ada yang suka sama Bang Firman bisa DM Instagramnya. Apa sih nama Instagramnya? Apa dong Bang Instagramnya? Firmansa_Tansal. Firmansal_Tansal ya, teman-teman bisa cek di Instagramnya. Followernya udah banyak banget, udah 10.000 pengikut. Nah, jadi kepoin dah ya. Nah di sana teman-teman bisa ngeliat tuh foto-foto dia lagi di luar negeri ya. Dan teman-teman juga kalau nggak salah dia juga punya channel YouTube. Nama YouTube-nya itu kalau nggak salah apa Bang Firman? Apa waktu itu nama channel YouTube-nya? Itu juga lagi belajar Bang. Belajar apa? YouTube. Saya itu nggak habis pikir loh sama Bang Firman. Semuanya itu dikerjain, mulai dari bisnis, semua dari YouTube, dari kerja, pokoknya semuanya itu ditekunin. Gila, luar biasa ya. Belajar Bang. Kenapa sih kok semua bidang itu Bang Firman hampir terjunin? Ya, rakus amat? Bukan rakus, belum ada hasil ya kita harus perjuangin. Nah, belum ada hasil. Karena kan kita nggak bakal tahu mana usaha mana yang goal dan tindakan kita bakal goal yang mana. Kita harus coba dulu. Kalau ada yang pemasukan ya kita harus bagusin, atau gimana caranya buat ngasilin omset atau income penambahan. Nah teman-teman, oh ya saya lupa nih, kalau misalnya nanti teman-teman saya pengen tanya jawab lagi sama Kak Firman ya di lain waktu, teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Misalnya kakak harus interview dia apa, tanya dia apa ya kan, nanti tanya-tanya komen aja ya. Yang macam-macam. Nah nanti kita bisa tanya-tanya lebih dalam lagi ya kan. Mungkin teman-teman kepo kan hal tentang Kak Firman ya kan. Iya. Karena orangnya benar-benar fenomenal, orang yang terkenal gitu loh. Pokoknya kan, kalau nggak percaya lihat aja nanti deh di Instagram. Nah dia itu punya adik namanya Ardi Wiranata. Nah itu juga dia udah jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu adiknya Kak Firman. Nah followernya juga udah besar, namanya itu Ardi_Wiranata. Ini rambutnya galing.
Nah, rambutnya keriting kayak orang ini, Palembang. orang timur. Dia keturunan Arabia gitu. Ini seram. Oh ya Bang Firman, ngomong kenapa sih Bang Firman itu hobi banget dengan kopi? Nah, ini mungkin yang banyak orang perbincangkan. Kan banyak yang nanya sebenarnya sama Bang Firman, terkadang juga sama gua pribadi. Kenapa sih Kak Firman itu kok hobi banget sama kopi? Ya kan gitu. Kenapa Bang Firman? Kopi itu sebagai rutinitas setiap hari. Oh, rutinitasnya Bang Iya. Firman setiap Iya. hari. Bang Firman kalau boleh tahu sehari itu habis berapa kopi? Kalau tergantung sih bang, kita paling minimal kayak minum obat 3 kali sehari, bahkan lebih. Bisa lebih. Bisa Paling selama Abang Firman ngopi nih, Iya. dalam hidup Bang Firman kira-kira paling banyak ngopi berapa gelas dalam sehari? taruh 3, 6 apa 7 ya. Banyak amat Bang Firman. Ya setiap ketemu orang ngopi, setiap orang ketemu ngopi. Buset. Itu apa nggak kenyang sama kopi? Kenyang kopi doang sama rokok. Nah, sekarang nih buat yang pencinta kopi. Mm-mm. Nah, ya kan saya punya 2 pertanyaan. Pertama, pilih nggak ngopi atau pilih nggak ngerokok? Pilih nggak ngopi apa ngerokok? Ya, pilih ngopi atau pilih ngerokok? Pilih ngerokok lah. Pilih ngerokok, berarti lebih baik ngerokok daripada ngopi. Iya. Berarti kalau misalnya nggak ngopi sehari nggak apa-apa. Gak bisa dong, harus Nah, harus ada pasangan. harus pilih dong. Nggak Ini bisa. kan pencinta kopi, Iya. ya kan sama-sama berat. Iya. Nah, jadi harus dipilih salah satu. Perumpamaan abang pilih sehari nggak ngopi apa sehari nggak ngerokok? Seharian nggak ngerokok. Sehari nggak ngerokok. Nah, teman-teman kalau orang yang udah pencinta kopi nggak bisa tinggal dari kopi. Lebih baik ngopi daripada ngerokok. Sekarang pertanyaan kedua, pilih nggak makan sehari atau pilih nggak ngopi sehari? Ngopi sehari. Pilih ngopi sehari. Berarti benar-benar sama kopi itu udah cinta banget ya. Cinta, I love you. Aduh. Kopi yang paling disukai sama Bang Firman? Kopi kapal selam. Kopi kapal selam. Jadi teman-teman, kopi kapal selam itu gampang banget didapat. Jadi kalau misalnya Bang Firman lagi main ke rumah kalian ya, lagi bertamu, nggak perlu disiapinnya mewah-mewah ya, nggak perlu disiapin martabak, pizza, nggak perlu. Kalau ada sih nggak masalah. Yang paling terpenting adalah kopi kapal api. Nah, jadi kopi yang ada kapalnya. Ini kalau kopi biasa itu dia nggak mau, harus ada kapal apinya. Ya betul, karena kadang suka mules. Apalagi kalau misalnya kopi Good Day, ABC, Torabika, dia nggak mau gitu. Tapi kalau kopi kapal api, aduh, teman-teman nggak tawarin pun dia bakal minta ya. Jadi dia tuh pencinta kopi banget. Nah, Bang Firman sendiri mulai umur berapa udah bener-bener candu kopi? Candu kopi setahun yang lalu kayaknya. Setahun yang lalu, berarti baru setahun yang lalu. Nah, kalau dari Bang Firman juga ngerokok nih, udah dari mulai umur berapa belajar ngerokok? Sekolah. Dari sekolah? SMP, SD, SMA? SMK itu sebatang sehari. Sebatang sehari. Iya. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang ya minimal 1 bungkus sehari. Minimal itu paling dikit, minimal 1 bungkus sehari. Berarti bisa lebih guys, tergantung Tongkrongan. tergantung mood dia. Kalau moodnya lagi bagus, ceria, udah Habis 2 bungkus. 2 bungkus habis ya. Jadi teman-teman, Bang Firman kan udah sekarang ini kan udah ngerokok, ya kan? Kalau misalnya nggak ngerokok sehari itu apa sih rasanya? Asam bang. Nah, buat yang udah ngerokok nih, yang nonton, yang lihat, sama nggak? Kalau kata Bang Firman kan kalau nggak ngerokok sehari itu asam. Nah, kalau menurut teman-teman sama nggak? Asam nggak menurut kalian? Ya, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, selain asam apa lagi Bang Firman? Merasa ada yang kurang. Ada yang kurang. Iya. Nih, kan kata orang sih kalau misalnya kita udah biasa ngerokok ya,
udah biasa ngerokok, setiap hari ngerokok, terus tiba-tiba kita sehari nggak ngerokok, selain asam itu katanya kita bisa kayak stres, pusing gitu ya. Benar. Kenapa sih bisa pusing? Teman-teman harus tahu, karena di dalam rokok itu terdapat nikotin. Nikotin itulah tersebut yang bisa membuat orang kecanduan. Jadi kalau orang yang biasa ngerokok, nggak ngerokok, dibawaannya stres dan juga pusing. Karena apa? Nikotin tadi tersebut. Gitu. Jadi buat orang-orang yang udah pencinta rokok, buat berhenti ngerokok itu nggak segampang yang orang kira. Berhenti dong ngerokok, nggak segampang itu. Dan orang-orang yang pencinta rokok pun pengen berhenti gitu, nyesal, cuman buat berhenti itu susahnya minta ampun. Kenapa susah? Pertama, sudah menjadi habit atau kebiasaan, betul nggak Bang Firman? Betul. Yang kedua, lingkungannya teman-temannya perokok semua. Jadi ketika dia memaksakan dia berhenti, ketemu sama teman-temannya ngerokok lagi. Yang ketiga, selain itu mungkin kecanduan lah ya. Ya niat juga sih. Nah, sebenarnya sih benar kata Bang Firman, kalau kita mau berhenti tergantung niat, tapi untuk niat itu susah banget gitu ya. Memang. Terkadang ada orang untuk berhenti ngerokok itu biasanya ada motivasi dulu terlebih dahulu, atau misalnya dia punya tujuan lain, misalnya dia entah habis kena penyakit atau seperti apa, mungkin dia bisa berhenti merokok. Itu pun hanya beberapa orang gitu. Tuh. Contohnya seperti ini teman-teman, misalkan kita mau, tujuan kita misalkan teman-teman berat badannya 300 kilo. Dengerin tuh. 300 kilo teman-teman pengen, tujuan teman-teman pengen yang dinamakan pengen turun 80 kilo. Terus teman-teman apa yang teman lakuin ketika berat badan teman-teman 300 kilo atau obesitas pengen ke 80 kilo? Apa yang teman-teman? Pasti yang dinamakan pola makan hidup sehat, diet, olahraga, atau sedot lemak, atau apalagi kalau sedot lemak, terus operasi, berbagai macam sarana buat turunin berat badan. Tapi kalau yang pengen sehat, kalau gua saranin sih jangan sedot lemak dan jangan operasi, karena itu bakal yang dinamakan badan kita bakal rusak, gak baik juga buat kesehatan. Yang paling bagus adalah berolahraga, diet, dan pola makannya dirubah. Bang, kalau misalkan selama 3 bulan bisa nggak sih? Coba tayangin 3 bulan. Nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisa? Karena porsi tubuh sama porsi yang diinginkan nggak sesuai selama 3 bulan. Ya nggak bakal mungkin. Harus sabar, harus konsisten, karena proses yang kita mau itu nggak sesuai ekspektasi. Harus proses, istiqomah, dan sabar. Contohnya ketika selama 3 bulan cuma turun 2 kilo doang, turun 2 kilo, terus turun 2 kilo selama 3 bulan, tinggal berapa? Berarti tinggal 298. Cukup nggak buat 3 bulan lagi ke depan? Nggak cukup. 2 kilo doang turunnya. 2 tahun cukup nggak? Nggak cukup, karena obesitas parah selama 300 kilo. 3 tahun cukup nggak? Cukup. Yang penting konsisten, istiqomah, dan sabar, dan yatul buniyat, karena ada sunatullah itu siapa yang kita inginkan, kalau kitanya mau pasti kecapai, kayak gitu. Nah, Bang Firman, Bang Firman, ini masih banyak nih Bang Firman, karena saya harus nanya-nanya Bang Firman dalam
1 jam di Lama. channel Lama bener. Ardiansah Vlog. Ya. Jadi selama 1 jam Bang Firman harus di sini. Kapan lagi Bang Firman kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Betul nggak? Betul. Nah iya. Nah, jadi mumpung saya lagi bikin vlog, jadi saya pengen nanya-nanya banyak tentang Bang Firman. Nggak apa-apa kan? Apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi saya, oh iya Bang Firman nih, kira-kira tipikal Yes. wanita idaman tuh seperti apa sih? Nah, jadi biar teman-teman tahu, siapa tahu teman-teman yang nonton itu tipikalnya Bang Firman gitu. Kayak gimana Bang tipikalnya? Halo tipikal. Kenapa harus itu rahasia dong, rahasia. Dong, nggak apa-apa lah. Rahasia itu. Nah Bang Firman tadi kan gue nanya tentang apa sih? Apa ya tadi? Tipikal. Nah, tipikal ceweknya Bang Firman tuh kayak gimana? Nah jadi tipikal wanita idaman Bang Firman ini kayak gimana sih? Coba dijelaskan. Cewek itu privasi dan itu rahasia. Ya kasih tau lah Bang, dikit-dikit kan nggak apa-apa lah. Nggak Kayaknya boleh. rahasia banget gitu Boleh. kan. Namun itu sesi nanti itu. Nah teman-teman jadi kita minta maaf karena nggak dikasih tahu guys tipikalnya itu kayak gimana ya, jadi sombong amat ya kan, nggak masalah lah ya kan. Terus gue mau nanya apa lagi ya tentang Bang Firman ini, soalnya udah ditanya udah banyak banget gitu. Bang jangan nyender gitu dong, kayaknya lemes banget kayaknya Bang. Iya, habis dari Senang Jaya bang, Oh, habis dari Sindang Jaya ngapain tuh Bang? dari kegiatan. Nah teman-teman dia habis dari pulang bisnis nih, makanya gue dari pas dia lagi di Sindang Jaya gue telepon, bro lagi di mana? Katanya sini lah ke rumah gitu kan. Gue pengen review gue lo ini. Nah sekarang ini mumpung dia lagi di sini kita tanya bongkar abis nih tentang dia. Bang Firman sebelumnya sebelum kerja udah pernah jalanin suatu bisnis? Belum. Nah saat ini bisnis yang Bang Firman gelutin ada berapa bidang? Satu. Nah, satu tapi ditekun teman-teman ya, teladan gitu. Terus juga Bang Firman jalanin bisnis itu sendirian atau gimana? Kalau di bisnis yang saya kerjain itu gotong royong bang. Maksudnya gotong royong itu gimana Bang? Coba Bekerja diperjelas, siapa di- tahu kan mereka nggak tahu. Iya, gotong royong itu bekerja sama dalam suatu tim. Kita bekerja sama membantu, saling ngebantu. Jadi nggak ada yang namanya menjelek-jelekan, karena di sini yang tadinya nggak baik menjadi baik dan dipaksa buat baik. Karena kenapa? Karena itu udah dikasih tahu sama top leader atau orang yang apa yang dibilang mentor kita semua, visi misinya. Nah jadi kalau ditanya tentang seputar bisnis baru semangat ternyata ya guys. Nah, oke kalau kayak gitu kita tanya aja seputar bisnis. Oh ya Bang Firman, terus Bang Firman pribadi kenapa sih kok memilih bisnis itu dibandingkan bisnis yang lain? Ya banyak bang. Kalau misalkan ditanya bisnis, ya banyak kok bisnis yang lain yang menjanjikan iming-iming. Ada sebenarnya itu bisnis yang bagus tuh ada 3 banyak, tapi yang 2 itu disensor, yang ketiganya yang saya jalanin. Oke. Iya. Nah Bang Firman, ngomong-ngomong, ketika Bang Firman kan, jadi kan namanya bisnis berarti kan kayak misalnya namanya bisnis itu kan relatifnya kayak dagang, jualan, promosi ya kan. Nah ketika Bang Firman menjalankan suatu bisnis ini, pertama merintis ya kan. Nah ini biar
teman-teman yang lagi ngejalanin suatu bisnis juga biar tahu nih ketika lagi ngejalanin suatu bisnis Bang Firman merintis, ada nggak sih namanya kayak penolakan? Semua bisnis, semua yang kita belum ngerasainnya bisnis pasti kita ada yang namanya penolakan. Nggak ada yang namanya penolakan, itu nggak ada. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Jadi pernah namanya ditolak Pasti. kalau seingatnya Bang Firman ketika promosi bisnis ini mungkin ke siapa gitu kan, seingat Bang Firman udah berapa kali sih ditolak? Udah lupa Bang. Udah banyak. Udah banyak. Tapi kenapa Bang Firman nggak mau nyerah? Ya karena saya udah bosan hidup susah Bang. Udah bosan hidup susah, saya pengen merubah hidup karena hidup hanya satu kali, maka harus spektakuler. Mantap. Jadi itu alasan Bang Firman nggak mau nyerah sampai saat ini. Yoi. Pernah nggak kayak misalnya dihina sama temen atau sama mungkin dilarang sama keluarga gitu? Ya itu udah biasa Bang. Kalau misalkan dilarang, kalau kalian gak keras sama diri lu sendiri, dunia bakal keras sama lu. Mantap. Nah ingat teman-teman motivasinya, kalau kamu tidak keras dengan dirimu sendiri, maka dunia ini akan keras terhadapmu. Maka kita harus keras ya. Jangan kerasnya sama orang lain, tapi keraslah sama diri sendiri. Dalam artian itu sama diri sendiri itu jangan lemah, jangan lembek gitu loh. Diri sendiri dimanja, ya kan, terus males, dan jangan gitu ya. Pernah Bang Firman ketika pertama jalan bisnis ini mengalami kegagalan? Udah pernah Bang. Pernah. Ceritain dong supaya teman-teman nanti yang nonton biar menjadi Bang Firman ini menjadi inspirasi buat mereka. Apa sih kegagalan yang pernah Bang Firman alami gitu? Ya kalau dialamin ya nggak banyak amat sih, cuma sedikit Bang. Kalau misalnya semua kita bergerak di bidang promosi dan distributor itu emang kalau penolakan, dihina itu adalah wajar. Karena kalau misalnya kita nggak dihina, nggak dilecehkan, itu adalah pembentukan karakter menjadi lebih kuat lagi. Nah jujur dan sejujur-jujurnya nih Bang, Ya pernah nggak ketika jalanin bisnis ngedon? kalau ngedon enggak sih, cuman kadang nggak ngedon, cuman terkadang gua mikirnya gimana, kok belum jadi, kok kenapa sih ini belum jadi, kok banyak yang ada pengurangan. Ya karena mungkin dari pasti orang kalau misalkan down dia meninggalkan atau malah menghindar dari tanggung jawabnya. Tapi yang gua pikirin, yang ketika gua lagi lemah semangatnya, gua lihat video motivasi dari mentor-mentor gua atau motivasi yang membara dalam hati biar semangat lagi. Dan circle influence. Mantap. Carilah teman di sekitarmu yang semangat, nanti kamu kecepatan semangatnya juga. Mantap. Berarti lingkungan mempengaruhi juga karakter, semangat juga. betul. Nah jadi teman-teman nih, kita boleh bergaul tapi kita harus hati-hati dalam bergaul. Karena apa? Tadi lingkungan menentukan karakter. Ya, dari karakter tersebut itu akan terbentuknya nanti ke sebuah masa depan kita. Contoh halnya aja, mungkin kayak misalnya kita dulu nggak hobi ngerokok, tapi karena kita bergaulnya sama orang-orang yang perokok, teman-temannya perokok, mau tidak mau kita pun jadi ikut perokok. Gitu. Sedikitnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi saya mau nanya-nanya lagi nih Bang Firman, boleh? Boleh. Nah, iya. Dari Bang Firman sendiri emang asli orang sini atau gimana? Saya perantau Bang. Orang perantau. Iya. Orang mana Bang asli?
Asli Kuningan, bapak Cirebon, ibu Sunda. Asli Kuningan, bapaknya Cirebon, ibunya Sunda. Kuningan. Kuningan. Nah, orang perantau aja, orang perantau bisa sukses ya. Bayangin, kenapa sih dia pengen sukses tadi? Karena katanya dia udah capek yang namanya hidup susah, ya kan? Itulah motivasi dia terus semangat dalam menggapai sebuah impian. Oh ya Bang Firman, saya tanya-tanya lagi ya. Boleh. Banyak nih yang saya mau tanyain ya kan. Saya sambil ingat-ingat. Pernah nggak kayak kan pas waktunya dulu zamannya Bang Firman lagi merintis ya kan, lagi bener-bener di masa, bukan, kalau sekarang kan udah masa kejayaan nih. Enggak kejayaan yang ngerintis juga bang. Kalau dulu kan bener-bener mulai dari nol ya kan. Pernah nggak sih ngalamin juga kayak susah perekonomian, Ya sulit akomodasi misalnya ya kan? Pernah nggak Bang? pernah bang. Pernah kalau misalkan susah akomodasi, nggak ada kendaraan, ya itu mah sebagai apa ya dibilang bumbu lah, bumbu kehidupan di saat menjalani suatu bidang atau suatu bisnis. Nah, contohnya lagi kan kalau biasanya kan kalau bisnis itu ada trainingnya Bang. Ya, betul. Nah, bagaimana sikap Abang ketika Abang ditarik untuk ikut training? Harus ikut. Harus ikut. Kenapa pentingnya sebuah training itu Bang? Nah, biar teman-teman tahu. Karena training itu napas di bis ini, karena yang gua tahu training itu sebagai napas ketika belajar secara berulang itu akan menjadikan karakter secara berulang menjadi pola tubuh mengikut pola bertindak, menjadi napas kita di bisnis ini. Nah, terus juga adakah orang yang sangat berjasa dalam hidup Abang? Ibu. Ngomong-ngomong nih, boleh tanya tentang ibu? Ya nggak boleh sih. Nggak boleh. Berarti kita tanya yang lain aja guys, kalau dia nggak boleh. Ngomong-ngomong Bang Firman berapa saudara? 4. 4 saudara. Itu udah nikah semua Bang? Belum. Abang Firman anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Zodiaknya? Gemini. Nah teman-teman, zodiak dia Gemini itu kalau nggak salah gambarnya kambing ya, domba. Kambing gak tuh? Domba ya. Nah, berarti orang yang suka ngadu domba. Nggak ya, bercanda. Gemini yang gambarnya ada kepala domba, ada tanduknya itu kalau nggak salah. Nah, bulannya bulan berapa Bang? Bulan 5. Bulan 5. Ini udah bulan 2 guys, berarti 3 bulan lagi dia ulang tahun ya. Kasih surprise nanti, kejutan. Terus tanggalnya Bang? Nggak boleh ya. Tanggal berapa dong? Siapa tahu kan mereka mau ngado ya kan, jangan seperti itulah Bang. Iya. Ngapain? Tanggal kan kita nggak minta tahun, tanggalnya aja. Tanggal 25. Tanggal 25 guys, tanggal 25 bulan 5. Tuh, keren banget, tahun 1992. Tua amat. Tua amat ya. Dia ini mukanya guys, kalau kalian perhatikan, kalau yang udah deket-deket sama Bang Firman, orangnya awet muda, terus murah tersenyum. Liatin aja, setiap ada dia itu selalu tertawa terbahak-bahak. Itulah indahnya dia itu. Dia kalau punya masalah, nggak punya masalah nggak kelihatan, karena orangnya selalu tersenyum gitu. Besok kerja nih Bang? Besok kerja bang. Masuk jam berapa Bang? Sore. Sore. Iya. Tadi muter kemana aja Bang? Motor Sindang Jaya. Motor Sindang Jaya. Rancalabu. Oh, ke Rancalabu juga Bang? Iya bang. Ke Rancalabu ngapain itu Bang? Kegiatan juga. Kegiatan, ketemu siapa Bang? Ya ketemu ya banyak lah bang. Dari sebelum Rancalabu itu ke Rajuk dulu bang. Oh, ke Rajuk tuh. Guys, kalau orang sibuk itu rutenya banyak ya. Rajuk, Rancalabu, Bang Sindang Jaya. Dari ke Rajuk itu kemana Bang? Ngapain Bang? Sama kegiatan bang. Kegiatan apa Bang?
Ya, jangan ditanya. Pokoknya kegiatan. Tadi perasaan kayak nggak ada di grup gitu bang. Iya. Itu silent bang. Silent. Iyo, Follow ip ya. Iya. Ip gitunya. Kalau ke Raja Labu bang. Lu ngetawa. Emang harus jelasin nggak juga sih, cuman kegiatan aja udah fokus sama kegiatan. Oh iya, soalnya kan tadi kalau kegiatan itu kayak nggak ada gitu di grup kan gitu. Ya. Caption rajak boom gitu bang. Itu mah lagi ini apa Lagi namanya? malas ngepost gitu ya. Lagi malas ngepost, terus lagi yang namanya pendekatan. Gitu. Iya. Kalau ke Ranca Labu bang, ke siapa bang? Ke Rancalabu ya sama. Itu yang tadi kalau yang Beda lagi. Kalau ke Rajek mah itu lagi tadinya mau follow up, cuman orangnya buru-buru pulang, ya udah nggak jadi. Berarti bukan ke timnya abang. Bukan. Berarti beda lagi itu. Beda lagi. Aduh. Timnya udah bisa sendiri. Terus kalau ke Sindang itu sekedar silaturahmi sama jaringan. Tuh guys, memang kalau ini guys ya, kalau kalian tahu ya, Bang Firman itu memang orangnya apa ya, nggak apa ya, dibilang baik, cuman kenalan ceweknya waduh guys, cantik terus juga di mana-mana terkenal pokoknya. Kalau yang cewek-cewek nih ya, kalau daerah Tangerang nih, seputar Tangerang Serang, nggak ada yang nggak kenal dia. Bisa aja bang. Semua cewek-cewek itu kenal dia. Ya maklum lah ya kan, buaya. Banyak kadal. Besok ini kerja masuk jam berapa Bang Firman? Sore bang. Sore, masih bisa lah tidur siang ya. Yo. Iya. Ngopi dong berarti besok. Bisa kegiatan juga bang. Bisa ngopi dong. Ngopi. Jangan ditanya, kalau ngopi kan rutinitas tadi yang saya bilang. Iya betul ya. Nah, apa yang abang lakukan ketika bangun dari tidur di pagi hari? Apa yang abang lakukan pertama kali? Ya, kalau yang pertama lihat handphone, langsung mandi. Langsung mandi, nggak ngopi? Nanti lah ngopinya habis mandi. Habis mandi. Gak enak kalau baru bangun langsung ngopi. Ada nempel nanti. Iya. Jadi kalau pagi hari itu wajib ngopi ya? Bagaimana misalnya kalau Bang Firman ini ditantang dalam 1 minggu nggak ngopi, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ukuran sepatunya bang, ukuran berapa bang? 41 40. Baju favorit abang? Baju kemeja, kaos, atau baju apa? Kemeja. Warna favorit? Warna yang nggak terlalu terang dan nggak terlalu. Kan warna bang, jangan yang kayak seperti itu. Maksudnya warna itu ada biru, ada hijau, krim. Ya, warna krim. Hobi celana jeans atau chino? Jeans. Hobi pakai sendal atau sepatu? Sepatu. Sendal baru beli, baru dipakai, cuman nggak setiap hari pakai sendal, paling kebanyakan pakai sepatu. Hobi traveling atau makan? Traveling yang abang suka di Indonesia di mana? Di Kuningan. Kalau abang pengen jalan-jalan nih, misalnya liburan, misal hunting, ya. Itu pengennya ke wisata mana? Kalau wisata mana dulu nih? Ya kan di Indonesia ini kan banyak Ya. yang pengen abang kunjungin nih, mungkin dari minggu ini nanti ke depan, mungkin kira-kira kemana? Ya, kepengen pulang dulu Pulang dulu kampung.
seberapa lama sih bang kalau misalnya dari Tangerang ini ke Kuningan kalau naik motor? kurang lebih 8 jam. Kurang lebih 8 jam. Lama juga ya. Iya lama, lumayan lah. Itu 8 jam perjalanan, itu berapa kilometer per jamnya bang? Tergantung suasana ini bang, keadaannya masih atau enggak. Kan kita nggak bisa terukur dalam segi kecepatan, tapi kita lihat dalam segi perjalanan. Kita kan nggak tahu perjalanan itu macet atau enggak, atau ada kecelakaan atau enggak. Kalau misalnya kecelakaan pasti macet dong. Betul. Keren, jawaban yang menarik guys ya. Terus dari Bang Firman sendiri ya, itu kira-kira nih planningnya planning untuk nikah kapan? Kan orang setiap orang kan punya planning. Iya. Ya kan jodoh nggak ada yang tahu. Tapi kan planningnya Bang Firman kapan nih? Planning Kan orang setiap orang kan punya target. Yes. Iya, targetnya Bang Firman. 27-28. Oh, berarti umur 27, 28 itu planningnya guys. Jadi teman-temannya kalau nggak mau ngajak Kak Firman, dia punya target di umur 27, 28. Nah, tanya nanti umur dia berapa sekarang. Bisa dipepet guys. Nah, Bang Firman ini kita udah mau selesai ya nggak? Nah, tapi masih ada waktu-waktu sedikit lah gua buat mau berbincang-bincang sama Bang Firman ya. Iya, silakan. Nah, dari Bang Firman sendiri nih, nggak apa-apa kan, ini bukan masalah kepedean ataupun kita sombong ya kan. Dari Bang Firman sendiri ada nggak sih sekarang kayak wanita yang lagi deket sama Bang Firman tapi Bang Firmannya lagi nggak mau tujuan ke sana? Ya ada aja, cuman ya balik lagi. Tadi kan saya udah banyak panjang lebar yang dinamakan saya punya tanggung jawab sendiri, karena saya itu jadi penanggung keluarga yang dimana nggak ada orang tua yang diandelin, ya masa dianggapin buat tugas tanggung jawabnya. Ya itu fokus dulu, ada dulu sekolah yang benar, karena ya apa ya, ada kok banyak ceritanya kalau misalkan dijelasin ya nggak bakal habis-habis dalam waktu sekarang, karena ya itu fokus ke adik sekarang. Guys, jadi dia ini pengen namatin sekolah adiknya dulu. Nah, ini memang benar-benar hati yang sangat mulia ya kan, kakak yang bertanggung jawab kepada seorang adik gitu. Beruntung banget kan adiknya punya abang seperti ini gitu. Saya aja sampai terharu gitu loh. Emang kalau boleh tahu adiknya sekarang kelas berapa bang? Kelas 3 SMK bang. Kelas 3 SMK. Iya. Berarti sebentar lagi lulus dong. Iya dong. Nah Bang Firman, jadi apa nih pesan Bang Firman untuk teman-teman di luar sana? Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan, apa yang harus mereka lakuin, apalagi kan terutama siapa tahu nanti di sini ada mungkin partner-partner Bang Firman yang nonton kan, apa sih yang harus disampaikan Bang Firman? Ya kalau buat teman-teman, lakukanlah yang terbaik, lakukanlah versi terbaik kamu, karena kalau kalian diem di rumah dan tidak ada pergerakan, kamu gak bakalan bisa berkembang. Karena perkembangan itu mengikuti kita ada usaha atau tidak. Kalau kita punya usaha dan kita punya niat, pasti kecapai. Dan jangan lupa kita berdoa, ketuk Allah, atau kita ketika kita kegiatan komunikasi sama Allah. Dalam hal komunikasi, ya Allah bukakanlah pintu rezekinya, seperti itu contohnya ya. Tapi terserah kalian, karena doa kita masing-masing itu beda-beda, tapi tujuannya sama kok, untuk Allah SWT. Kayak gitu. Fokuslah sama yang kamu geluti, karena ketika udah menggeluti satu bidang, pasti ada yang namanya autopilot atau udah jadi berkembang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
makasih banyak ya Bang ya Iya, untuk sama-sama. vlog hari ini Iya. udah diizinin vlog Bang Firman, nanya-nanya Bang Firman ya. Siap. Ya makasih banyak, semoga kita bisa ketemu jumpa di lain waktu lagi. Siap, Oke. siap. Nah buat teman-teman semua terima kasih. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini ya jangan lupa di like, subscribe, and share karena subscribe itu gratis. Apa salahnya kalian subscribe channel ini agar terus berkembang. Nah, sekali lagi terima kasih udah nonton channel Ardiansa Vlog ya. Nah nanti gue bakalan vlog konten-konten yang lain, tunggu konten-konten yang lain nanti bakalan gue upload ya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.